Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat untuk belajar. Dan kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Yang pertama, mengenal sistem koordinat. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Diagram kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X biasa disebut absis, sedangkan untuk sumbu Y disebut ordinat. Kemudian yang B, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Ya. Yang berbentuk horizontal yaitu sumbu X yang disebut absis, sedangkan yang vertikal sumbu Y disebut ordinat. Kemudian di sini ada contoh atau pertanyaan. Jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, tentukan posisi titik A terhadap titik asal 0,0. Titik kedua, tentukan posisi titik B terhadap titik asal 0,0. Untuk pertanyaan yang ketiga, tentukan posisi titik C terhadap titik asal 0,0. Untuk nomor 4, tentukan posisi titik D terhadap titik asal 0,0. Dari pertanyaan tersebut, yaitu nomor 1 dan nomor 4, kita diminta untuk mencari posisi titiknya, yaitu titik asal 0,0. Itu ada titik A, B, C, dan D. Ya. Di sini titik asalnya kan 0,0. Berarti kita mencari titik asal X sama titik asal Y. X-nya adalah absis, Y-nya adalah ordinat. Kemudian kita jawab soal tersebut. Ya, di sini ada titik A, B, C, dan D, yaitu titik A, B, C, dan D. Posisi titik terhadap titik asal, yaitu koordinatnya adalah ini ya. Ini jawabannya. Karena di sini sudah tertulis A itu yaitu min 4,3, di mana min 4-nya adalah X, 3-nya adalah Y. Dilihat dari mana, Bu? Kita lihat titik A di sini. X-nya kan ini yang horizontal ya. Yang horizontal itu dia ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4, yaitu berhenti di titik min 4. Sedangkan Y-nya itu dia ke atas berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3, berarti titik A berada di koordinat min 4,3, atau dibaca 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Ya, coba perhatikan lagi yang titik B. Titik B ini 5,5. Kita lihat dia berada di titik X, karena kita mencari X-nya dulu ya. Dia ke kanan berhenti di angka 5. Berarti dia X-nya 5 ya.
Terus naik ke atasnya sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 juga, berarti titik B koordinatnya adalah 5,5 atau X, Y nya adalah 5,5. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat yang C. Yang C di sini sudah ya. C itu 4,0. Dia berada di absis X ke kanan di titik 4 ya, dan Y nya dia diam di 0, jadi 4,0. Kemudian yang D itu koordinatnya min 5, min 6. Kita cari X nya dulu. X nya itu dia berarti ke kiri sampai min 5, dan dia turun ke bawah sebanyak 6 langkah, yaitu berada di negatif 6 ya. Jadi koordinat titik D adalah min 5, min 6. Kemudian sifat bidang kartesius berdasarkan kuadran. Perhatikan gambar di sini, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Perhatikan kuadran 1. Pada kuadran 1, X absis ya, X absis akan selalu bernilai positif, karena kalau ke kanan selalu positif, dan Y nya akan selalu bernilai positif karena ke atas ya, jadi positif. Kemudian untuk kuadran 2, pada kuadran 2 X absis akan selalu bernilai negatif karena dia ke kiri, jadi nilainya negatif, dan Y ordinat akan selalu bernilai positif karena dia ke atas, Y nya positif. Nah, kemudian untuk kuadran 3 ya, ini kuadran 3, X absis akan selalu bernilai negatif karena apa? Dia X nya itu ke kiri, selalu negatif, dan Y ordinatnya bernilai negatif karena dia ke bawah, jadi negatif. Kemudian untuk kuadran 4, kuadran 4 X absisnya selalu bernilai positif karena dia ke kanan X nya, dan Y ordinat akan selalu bernilai negatif karena Y nya ke bawah. Seperti itu ya. Kemudian ada contoh soal. Coba kalian perhatikan. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Coba perhatikan. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M. Berarti banyak ya titiknya ya. Tapi di sini kita diminta menyebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Berarti kita boleh milih nih, mau titik yang mana. Misal ibu mau titik A. Kita cari koordinat X, Y nya. Yaitu coba kita lihat yang A, X nya itu dia berarah ke kiri ya, yaitu negatif, berada di titik min 7. Berarti titik koordinat X nya adalah min 7, dan dia naik ke atas, di sumbu Y nya berada di titik 7 juga, berarti min 7,7.
7. Ya, dia di angka 7 kan? Ya. Terus kita cari lagi yaitu titik B. Titik B-nya dia juga ke kiri. Ke kirinya sebanyak min 6, yaitu X-nya min 6 naik ke atas, Y-nya di angka 4, yaitu berarti koordinat titik B adalah min 6,4. Kemudian yang C dia juga ke kiri, yaitu sebanyak 3 langkah, berarti min 3. Dia naik ke atas sebanyak 3 langkah juga, berarti 3. Maka titik C koordinatnya adalah min 3,3. Kemudian kita cari titik D. Titik D ya, titik D X-nya itu dia di 0 ya, karena dia diem aja. X-nya di 0, Y-nya dia naik ke atas 2 langkah, berarti 2. Maka titik D-nya koordinatnya adalah 0,2. Untuk yang E, kita lihat dia X-nya atau absisnya ke kanan ya, ke kanan sebanyak 2 langkah, berarti X-nya 2, Y-nya naik ke atas sebanyak 4 langkah, yaitu 4. Maka koordinat titik E adalah 2,4. Kan yang diminta 5 ya, berarti Ibu hanya memberikan contoh titik A, B, C, dan E. Nanti kalian bisa mengerjakan lagi untuk titik F, G, H, I, J, K, L, dan M, yaitu titik koordinatnya berapa. Kemudian ada contoh soal yang lainnya, yaitu diketahui titik P dengan koordinat 3,2 dan Q-nya 15 sama 13. Koordinat relatif titik Q terhadap P adalah koordinat relatif titik Q ke titik P bisa kita cari dengan cara mengurangkan. Yang pertama, absis Q dikurangi absis P. Absis Q itu berarti X-nya ya. X-nya itu 15. Sedangkan absis P yaitu adalah 3. Yang kedua, cara keduanya adalah ordinat Q dikurangi ordinat P. Berarti yang Y-nya dari yang P kan 3, yang Q 13. Terus ordinat P-nya itu 2. Sehingga koordinat relatif Q terhadap P yaitu XQ dikurangi XP, YQ dikurangi YP, yaitu 15 dikurangi 3 hasilnya 12. Jadi X-nya sudah diketahui adalah 12. 13 dikurangi 2 hasilnya 11, maka Y-nya adalah 11. Untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.